واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, hidayah, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan, sehingga kita di pagi yang penuh keberkahan ini kembali bisa menunaikan satu faridah Allah, salat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, di pagi yang penuh keberkahan ini kita masih mengkaji kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, atau yang lebih kita kenal dengan mi'atin soal wal jawab, 200 soal dan jawaban tentang akidah Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, dari pertanyaan 36 di pagi yang penuh keberkahan ini artinya kita sudah memasuki ke pembahasan lubbul aqidah, inti dari pembahasan akidah. Jadi saya sangat menyarankan untuk jamaah yang berbahagia, mulai hari ini jangan pernah berpikir lagi meninggalkan majelis itu. Nanti ujungnya kacau. Jadi ini sudah masuk pembahasan inti yang harus kita pahami betul-betul. Walaupun kadang-kala nanti di penjelasannya kita akan juga memperhatikan kondisi jamaah layak untuk disampaikan ataupun tidak layak untuk disampaikan. Tapi ini kita sudah masuk ke lubbul aqidah, inti darinya, sehingga kita betul-betul memahami hakikat daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Kaum muslimin yang berbahagia, Syekh Hafidh Al-Hakami di sini mengatakan as-su'al as-sadis wa thalathun, persoalan 36. Beliau memberikan kembali kepada kita pertanyaan untuk menggugah alam pikiran kita sehingga menghadirkan jawaban yang akan diberikan.
uslub, pola pengajaran menggunakan metode tanya jawab itu selalu menggugah selera murid itu. Memancing alam sadar murid untuk mengikuti terus pembahasannya hingga dia memahami hakikat jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Mahwal iman? Beliau bertanya pertanyaan sederhana sekali, cuma 3 kata. Apa itu iman? Ini pembahasan yang sangat penting dalam akidah Islam. Banyak yang terjerumus, tergelincir dalam pembahasan ini. Atau lebih dikenal nantinya dalam pembahasan akidah dengan pembahasan al-asma wal ahkam. Julukan ataupun nama-nama serta hukum-hukum. Nama mukmin itu kepada siapa kita sematkan? Nama kafir kepada siapa kita sematkan? Nama munafik kepada siapa kita sematkan? Nama mubtadi', pelaku bid'ah, kepada siapa kita sematkan? Itu pembahasan nama-nama. Pembahasan nama ini akan berkaitan nantinya dengan pembahasan bagaimana kita menghukumi orangnya. Maka dinamakan dengan pembahasan asma dan ahkam. Kalau dia mukmin, artinya hukum mukmin kita berikan kepada dia. Kalau dia kafir, hukum kafir kita berikan kepada dia. Ini pembahasan asma dan ahkam. Banyak sekali yang tergelincir. Dan ini menjadi pembahasan pondasi penting dalam akidah Islam. Ini pembahasan al-iman. Ya, artinya nanti kita akan berbicara tentang kufur, tentang lawan iman, tentang syirik. Apa itu syirik? Kapan orang dinamakan musyrik? Ini pembahasan kita tentang iman. Beliau bertanya, ma huwal iman? Apa itu iman? Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-jawab, kata beliau, jawabannya, ini kesimpulan para ulama kaum muslimin yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman itu apa. Beliau mengatakan, al-iman qaulun wa amal. Qaul dan amal. Ini step by step kita jelaskan ini. Iman itu, kata beliau, ini kesimpulannya, qaul, perkataan dan amal dan perbuatan. Ini saya simpulkan secara sempurna pernyataan beliau. Qaulul qalbi wal lisan. Qaul itu apa? Perkataan hati, ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Beliau melanjutkan mengatakan, wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman itu meningkat dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa yufadilu ahluhu fihi, dan orang beriman itu beragam tingkatan. Di sini titiknya. Ini akidah kita. Ini kesimpulan dari seluruh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis baginda Rasul. Yang menyimpulkan bukan seperti ini, artinya mereka punya cacat observasi. Jadi cuma berdalil dengan sebagian dalil, tidak mengumpulkan seluruh dalil tentang keimanan. Ini harus kita pahami. Salah satu cara kita beristidlal, ketika kita ingin istinbat hukum, itu ingin mengeluarkan sebuah kesimpulan, Ahlus Sunnah itu mengumpulkan semua dalil yang berkaitan. Semua dalil dikumpulkan dulu. Pembahasan iman, definisi iman, apa itu iman? Kumpulkan semua pernyataan Al-Quran dan hadis tentang iman. Baru ambil kesimpulan.
Nanti kita akan melihat, kalau bukan ahlu sunnah, dia membangun pemikiran sendiri, kemudian mencari dalil untuk menguatkan pemikirannya. Akhirnya, dalil yang mereka gunakan itu setengah-setengah. Pasti setengah-setengah. Berdalil dengan Al-Quran, betul. Tapi Al-Quran yang Anda jadikan dalil, itu cuma sebagian dari ayat Al-Quran. Ayat yang lain Anda tinggalkan. Jamaah kaum muslimin, definisi yang disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami di sini, iman itu tidak cukup dengan ucapan. Harus ada amal. Dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan mukmin itu tidak berada pada satu derajat yang sama. Ada yang mukmin kualitas iman bagus, ada yang kurang sekali. Ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang. Dan iman itu qaulun wa amal. Ini kalau seperti itu definisi Anda terhadap keimanan, artinya Anda itu sesuai dengan keimanan yang dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini puncak dari segala masalah. Kita belum tahu ini, nanti ketika berlanjut pembahasan kita baru tahu, oh di sini masalahnya. Qaulun wa amal. Jadi saya simpulkan tadi, ini kesimpulan. Nanti detailnya akan kita bicarakan, satu-satu disebutkan oleh pengarang kitab, apa dalilnya iman itu qaul dan amal. Itu pembahasan selanjutnya. Apa dalilnya iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Itu pembahasan setelahnya. Apa dalilnya mukmin itu beragam, tidak di satu tingkatan. Itu pembahasan selanjutnya. Artinya semuanya akan kita bahas secara detail. Yang ingin kita katakan, kesimpulan ini berasal ketika kaum muslimin itu, ulama kaum muslimin Ahlus Sunnah, menggabungkan semua dalil. Kalau di hadis itu namanya jam'ut turuq, menggabungkan semua jalur hadis. Menggabungkan semua ayat dan hadis yang berkaitan tentang pembahasan iman. Setelah kita gabungkan, para ulama Ahlus Sunnah ketika sudah menggabungkan, mereka membersihkan hati mereka. Tidak ada hawa nafsu yang bersikap dan bertindak ketika dia menggali hukum dari hadis-hadis tadi ataupun ayat-ayat tadi. Itu yang masalah orang sebelah di sini. Ayatnya diambil setengah, tidak diambil secara komprehensif, setengah, sebagian saja. Kemudian ada pemikiran tertentu di hati mereka yang mengharuskan ayat itu mengikuti hawa nafsunya. Bukan justru hawa nafsu mereka yang harus mengikuti ayat. Ini masalah juga. Makanya misalnya disebutkan dalam riwayat itu Jahm ibnu Safwan, pendiri dari sekte Jahmiyah yang menafikan asma dan sifat Allah misalnya. Ketika beliau itu membaca ayat-ayat berkaitan dengan sifat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dia maha mendengar, dia maha melihat. Beliau langsung keluar dari mulutnya mengatakan, mengomentari, sungguh aku pingin ayat ini aku hapus dari Al-Quran. Kalau bisa aku kerok ayat ini supaya hilang dari Al-Quran. Artinya hatinya tidak dibersihkan. Begitu juga kita jamaah kaum muslimin. Sebelum masuk ke majelis ini, jernihkan hati kita dulu. Bersihkan hati kita dulu. Ketika kita berhadapan dengan wahyu Allah, jadikan kita sudah bersih, totalitas, siap menerima wahyu Allah. Tunduk dan berserah diri menerima wahyu Allah. Itu penting sekali. Jangan ada hududun nafs, keinginan diri, hawa diri, apapun bentuk dari hawa nafsu itu, ketika berhadapan dengan wahyu Allah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kesimpulannya. Iman itu qaulun wa amal. Ucapan dan perbuatan. Tidak cukup dengan ucapan. Mana dalilnya nanti akan kita bicarakan.
qaulul qalbi wal lisan. Rupanya ada ucapan hati. Seperti apa ucapan hati nanti akan disebutkan. Dan ada perbuatan hati. Ada ucapan lisan dan ada perbuatan lisan dan ada perbuatan dari anggota badan. Bertambah, berkurang itu iman. Bertambah, berkurang, dan mukmin itu bukan berada pada satu derajat yang sama. Akidah Ahlus Sunnah yang tidak disebutkan di sini, kita tidak meyakini iman itu seperti satu bentuk yang padu yang satu. Nanti kita akan melihat Khawarij, Mu'tazilah, termasuk Asy'ariyah, mereka beranggapan iman itu satu bentuk. Tidak bisa berubah dari bentuk itu. Mereka memberikan contoh, Anda tahu itu segitiga, ya tiga siku. Kalau sekiranya segitiga ini satu sikunya itu dihilangkan, maka jadinya bukan segitiga lagi. Persegi 4 siku, kalau satu sikunya hilang, dia bukan persegi lagi. Dalam akidah mereka iman seperti itu. Sedikit hilang iman. Asy'ariyah sama, Mu'tazilah sama, Khawarij juga sama. Cuma beda cara mereka menyikapi saja. Kalau Khawarij, mereka langsung dengan tegasnya mengatakan sedikit hilang, dia bukan mukmin lagi. Kalau Asy'ariyah mengeluarkan amal daripada iman. Iman itu cuma ucapan saja. Hilang amal tidak mempengaruhi iman, dia tetap sempurna iman. Mereka tetap memperhatikan iman itu seperti berbentuk satu padu yang tidak bisa hilang sedikit pun dari bentuk itu. Nah, ini syubhatnya. Dalilnya apa? Dalil Quran juga. Cuma yang menguatkan argumen mereka itu yang mereka jadikan dalil. Bukan Quran secara menyeluruh. Kalau Ahlus Sunnah mengibaratkan iman itu seperti dhanub. Dhanub itu satu ember kalau Anda isi air. Ember kalau tidak berisi air itu dalwun. Kalau dia punya isi air, dhanub. Disebutkan dalam Al-Quran. Ember itu kalau Anda isi air penuh, tetap dhanub. Airnya kurang, tetap dhanub. Tetap ember berisi air. Walaupun airnya kurang. Bukan seperti segitiga, bukan seperti persegi, yang tidak boleh berkurang sedikit pun dari sisinya. Sehingga hilang namanya itu. Yang ingin saya katakan, kesimpulan akidah kita tentang iman, inilah kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah Baginda Rasul. Mana buktinya? Kita perhatikan ungkapan pertanyaan dari As-Sabi' wa Thalasun, pertanyaan ke-37. Beliau bertanya, Syekh Hafidh Al-Hakami, Mad dalilu ala qawnihi qawlan wa amalan. Apa dalil kalau iman itu ucapan dan perbuatan? Ini satu langkah pertama dulu. Kita meyakini iman itu apa? Ucapan dan perbuatan. Memang sering kita dengar itu, biasa, sudah biasa sekali bagi kita. Tapi bagi orang lain itu tidak biasa. Hampir 8 firqah ataupun sekte dalam Islam itu berselisih tentang definisi iman. Yang tadi saya uraikan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij dalam pembahasan ini sama seperti kita. Iman itu ucapan dan perbuatan. Cuma masalah mereka, semua perbuatan keimanan itu syarat sahnya iman. Nggak ada tingkatan-tingkatan dalam perbuatan itu. Akhirnya menjerumuskan mereka untuk mengatakan pelaku dosa besar itu bukan lagi orang beriman, kafir.
Mu'tazilah dalam pembahasan ini sama seperti Khawarij. Cuma bedanya mereka mengatakan pelaku dosa besar itu hilang darinya iman tapi tidak dinamakan kafir. Dia cuma dikatakan manzilatu baina manzilatain, berada di tengah-tengah, bukan kafir, bukan mukmin, tapi hukum akhiratnya sama, tetap sama seperti Khawarij. Pelaku dosa besar itu di dalam neraka itu. Nanti coba ini materi ini nanti coba didengar lagi itu, rekamannya didengar lagi. Kemudian dirumuskan, kalau bisa ditulis memang. Ini step by stepnya. Jangan nanti kita lanjutkan, rupanya di sini masih bolong, masih kacau. Ini tahap pertamanya, harus betul-betul kita pahami itu. Sebagai penuntut ilmu sejati, ya qayyidu, yaitu harus kita ikat ilmu itu. Kita ikat ya dengan tulisan. Ya, ini yang kekurangan kita jamaah kaum muslimin. Saya juga pernah mengisahkan itu 2 bulan yang lalu ketika kedatangan tim dari Sumatera Barat itu studi banding ke sekolah kita tentang penerapan bahasa Arab, para ulama, para kiai-kiai, pimpinan-pimpinan pesantren itu. Ketika di kantor saya memberikan saya waktu 15 menit saja. Kata mereka, Buya coba bicara 15 menit itu. Buya punya waktu 15 menit. Saya mau bicara assalamualaikum, rupanya semua itu kiai-kiai udah sepuh itu, pimpinan-pimpinan pesantren udah sepuh, udah tua-tua, ulama-ulama di Sumatera Barat. Mereka sibuk mengeluarkan buku mereka, mengeluarkan pulpen mereka, pena mereka sibuk. Sampai saya tertegun, saya lihat, masya Allah. Tidak lanjut saya bicara, saya lihat gerakan orang ini, masya Allah, nggak pernah saya lihat itu. Ya, ini menariknya Buya Padang, beda dengan Buya Aceh itu. Ya. Berhenti mereka ingin menulis. Saya lihat saya belum pernah itu kajian seperti ini. Jadi 15 menit nggak berhenti. Saya berhenti, mereka berhenti. Saya lanjutkan. Buya menarik sekali pembahasannya. Buya tambah 10 menit lagi. Mereka mulai lagi. Masya Allah. Itu pemandangan yang jarang atau hampir tidak pernah kita lihat. Qayyid. Harus dicatat. Harus ditulis. Harus dipahami. Atau nanti pembahasan kita yang kita turunkan standarnya. Ya, saya berpikir, oh ini tidak layak disampaikan, kita turunkan standarnya. Kalau memang standarnya kuat, kita tinggikan standarnya. Jadi bisa kita tinggikan, bisa kita turunkan. Ini standar pembahasan untuk kita pilih. Yang harus kita perhatikan, secara umumnya, sekte Islam itu, ketika berbicara tentang iman itu ucapan dan perbuatan. Setengah dari mereka mengatakan itu ucapan dan perbuatan. Khawarij, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah. Cuma nanti beda di ujungnya. Beda di kesempurnaan iman. Setengah yang lain, misalnya Asy'ariyah, iman itu mayoritas Asy'ari mengatakan iman itu ucapan saja. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hanifah juga demikian, Maturidiyah juga demikian, iman itu ucapan. Tidak ada hubungan dengan perbuatan. Dalam akidah mereka, ini akidahnya Murji'ah ini. Asy'ari dalam pembahasan iman, akidahnya Murji'ah. Fuqaha Hanafiyah, ada juga istilah sekte lain, Fuqaha Hanafiyah, dalam pembahasan iman, akidahnya juga Murji'ah. Mereka cuma mengatakan iman itu ucapan, tidak ada hubungan dengan perbuatan. Anda mau berbuat dosa, Anda tetap sempurna iman. Karena dia nggak ada hubungan dengan perbuatan. Ini masalahnya di sini. Sebagian kecil Asy'ariyah saja yang mengatakan iman itu ma'rifah. Itu kecil sekali. Jadi kelompok kecil dari Asy'ari mengatakan iman itu cukup dengan Anda punya ma'rifah, punya ilmu, punya pengetahuan saja. Ini Murji'ah juga. Ataupun firqah Karamiyah. Abu Abdullah Muhammad ibnu Karam yang lahir pertengahan abad ketiga Hijriyah itu di Iran. Ini Murji'ah juga. Mereka mengatakan iman itu ucapan saja. Jadi ada yang mengatakan ucapan dan perbuatan, ada yang mengatakan
ucapan saja, ada juga yang mengatakan bukan ucapan, bukan perbuatan, cukup dengan Anda paham saja, memahami saja, punya ilmu saja, punya pengetahuan saja, itu sudah dikatakan beriman. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya lihat geligat wajahnya, kelihatan pembahasan ini berat. Tidak sanggup kecuali mereka yang kuat. Ya. Iman itu ucapan dan perbuatan. Jangan hafal yang lain, kita lupa yang punya kita sendiri ini. Ya, to beat dari sini, iman itu ucapan. Kesimpulannya udah salah. Iman itu ucapan dan perbuatan. Apa dalilnya? Al-jawab, maka akidah kita berdalil itu. Maka ketika kita berbicara karakteristik Ahlus Sunnah, saya selalu menyampaikan Ahlus Sunnah itu masdar talakinya itu wahyu. Sumber mereka mendapatkan ilmu itu wahyu. Al-Quran, hadis. Sumbernya itu wahyu. Maka pertanyaan pertamanya selalu mad dalil. Apa dalil? Ini yang hari ini diolok-olokkan oleh orang sebelah. Ya, baca-baca lagi dalil, bantabi dalil kalau kayak contoh. Ya, padahal inilah seharusnya seperti ini kita berakidah. Harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mad dalil ala qawnihi qawlan wa amalan. Mungkin ada yang bertanya, kalian mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, dalil kalian apa? Rupanya banyak sekali. Tadi saya mengatakan itu hasil observasi sempurna. Semua ayat Quran tentang iman dikumpulkan, semua hadis tentang iman dikumpulkan, kemudian baru diambil kesimpulan dari ayat-ayat dan dalil itu. Maka kalau Anda bertanya tentang apa dalil iman itu ucapan dan perbuatan, itu dalil ratusan dalil. Kalau bisa kita mengatakan ribuan dalil. Atau janganlah terlalu dianggap berlebihan, ratusan dalil dari Quran, dari hadis baginda Rasul yang menunjukkan iman itu ucapan dan perbuatan. Qala Allah Ta'ala, di antara dalilnya itu firman Allah, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian itu menyukai keimanan. Ini para ulama menjelaskan menyukai keimanan itu maksudnya, mayoritas para mufassirin itu maksudnya menyukai untuk melakukan amal saleh. Siapa yang menjadikan tergerak hati kita menghadiri majlis seperti ini? Allah. Siapa yang menjadikan kita tergerak hati kita menghadiri salat subuh tadi? Allah. Siapa yang menggerakkan kita untuk menyukai akidah ini? Allah. Yang keluar dari sini belum tentu mendapatkan apa ilmu yang disampaikan, kecuali mereka yang punya hati bersih kemudian menjadikan Allah itu pemberi ilmu. Imam Ibnul Qayyim itu puluhan tahun bersama Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menemani beliau, safar beliau, mukim beliau, sakit beliau, sehat beliau, itu bersama muridnya Imam Ibnul Qayyim. Dan Miftah Darus Sa'adah, Imam Ibnul Qayyim ingin menyimpulkan tentang sosok gurunya itu Ibn Taimiyah. Dia menceritakan Ibn Taimiyah seperti apa, sampai akhirnya menceritakan Ibn Taimiyah itu kalau satu permasalahan sulit untuk beliau pahami, beliau berdoa, ya muallim Ibrahim alimni, wa ya mufahhim Sulaiman fahimni. Wahai yang mengajarkan Ibrahim, ajarkan aku. Wahai yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, berikan aku pemahaman. Jadi pembahasan ini sulit, pakai doa itu. Nah, mulai pakai doa itu. Susah, pakai doa itu. Insya Allah kita kembalikan ilmu kepada Allah. Allah itu yang berhak memberikan ilmunya kepada hambanya.
Ini jamaah kaum muslimin. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Dan menghiaskan hati kalian itu dengan keimanan. Wa qala ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi. Qala al-muallif wa hadha ma'na syahadatain allatain la yadkhulul 'abdu fid din illa bihima wa hiya min amalil qalb i'tiqadan wa min amalil lisan nutqan la tanfa' illa bitawatu'ihima. Maka hendaknya kalian, itu Quran surah Al-A'raf 158, Allah memerintahkan kita berimanlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Kita sudah menjelaskan sebelumnya seperti apa beriman kepada Allah. Apa konsekuensi dari syahadah? Wa rasulihi. Kalian juga harus beriman kepada Rasulnya. Kita juga sudah menjelaskan itu. Apa konsekuensi dari ataupun syarat-syarat syahadah Muhammad Rasul Allah. Dalam dua syahadah itu ada satu syarat. Al-inqiyad. Harus tunduk patuh mentaati dengan amal. Artinya di sini masuk juga iman itu harus ditaati dengan amal. Beliau mengatakan ini arti dari syahadatain. Yang seorang hamba tidak masuk ke dalam agama ini kecuali dengan dua syahadah itu. Dan dia amalul qalb dan amal lisan. Itu ada ucapan hati dan ada perbuatan hati, ada ucapan lisan dan ada perbuatan lisan. La tanfa' illa bitawatu'ihima, dan ucapan itu tidak bermanfaat kecuali dia selaras. Amal dengan ucapan itu sama-sama harus selaras. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Ini lebih jelas lagi. Ini surat Al-Baqarah 143. Allah mengatakan apa? Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian. Ini bagaimana dalilnya ini? Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian. Rupanya kalau kita lihat Al-Baqarah 143, itu sebab nuzulnya ayat itu turun ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, coba lihat pertanyaannya. Kita dulu salat menghadap Baitul Maqdis. Sekarang Allah turunkan kita harus menghadap Ka'bah. Bagaimana dengan amalan kita itu yang menghadap Baitul Maqdis itu masih dihitung enggak? Takut para sahabat itu ketika dah mansuh, artinya pahalanya juga mansuh itu. Mereka berpikir demikian. Dulu kita salatnya Baitul Maqdis, kemudian turun Allah, firman Allah perintahkan kita menghadap Ka'bah. Ya Rasulullah, salat kami menghadap Baitul Maqdis itu masih dihitung enggak? Masih ada pahala itu. Atau redaksi satu lagi pertanyaan mereka, ya Rasulullah, bagaimana para sahabatmu yang mereka cuma sempat salat menghadap Baitul Maqdis kemudian meninggal? Mereka tidak pernah salat menghadap Ka'bah. Mereka dapat pahala tidak itu? Turun ayat Allah mengatakan, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian. Padahal itu tentang salat. Salat itu perbuatan. Dalam ayat ini Allah mengatakan iman. Artinya perbuatan itu juga iman. Ini mungkin jelas sekali ini ayatnya. Wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jihad wa qiyamul lailatul qadr wa siyam Ramadan wa qiyamihi. Puasa Ramadan, kita selalu mendengar itu di bulan Ramadan. Apa hadisnya itu? Tentang iman. Man shama Ramadhana imanan. Ini jelas sekali. Siapa berpuasa Ramadan? Man qama Ramadhana imanan. Dalam hadis yang lain, man qama lailatan
qadri imanan. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar imanan. Ini semua iman. Banyak hadis yang tidak disebutkan oleh pengarang kitab kita. Al-iman bid'un. Iman itu ada berapa tingkatan? Bid'un wasitun. Ya, 60 sekian tingkatan. A'laha la ilaha illallah. Adnaha, yang paling rendah apa? Imatatul adha anit tariq, menghilangkan duri di jalan. Itu bukan ucapan, perbuatan itu. Tetap Rasul mengatakan itu iman. Ayat-ayat Al-Quran luar biasa banyaknya itu. Ayat Al-Quran, hadis yang mengancam pelaku maksiat. Kalau kita mengatakan pelaku maksiat itu amal tidak berkaitan dengan iman, kenapa diancam? Ketika mereka diancam, ini menunjukkan apa? Kalau perbuatan itu ada hubungan dengan iman. Itu banyak sekali ancaman-ancaman. Ini semua menunjukkan jamaah kaum muslimin, kalau iman itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi butuh perbuatan. Bukan cuma sekedar ucapan. Ini jamaah kaum muslimin, hakikat ataupun potongan dari hakikat keimanan menurut akidah Ahlus Sunnah. Kalau Anda membuka Majmu' Al-Fatawa, itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau berbicara panjang lebar tentang keimanan ini. Cukup sekali dalil yang beliau sebutkan, menguatkan akidah Ahlus Sunnah. Bahkan menariknya, walaupun kita tidak membahas itu, beliau menguraikan tentang definisi iman dari sisi bahasa. Membantah habis-habisan itu. Mereka yang mengatakan iman itu tasdik, iman itu percaya. Itu bukan, kata beliau. Tidak benar. Orang yang mengatakan iman itu secara bahasa artinya percaya. Bukan tasdik. Bahasa Arab itu uniknya tidak ada sinonim dalam bahasa Arab. Ya, sinonim nggak ada dalam bahasa Arab. Sinonim tidak ada. Misalnya kalau bahasa Indonesia ada sinonim, artinya sama, ya, dengan dua bentuk kata yang berbeda. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada itu. Kalau katanya berbeda, itu pasti ada perbedaan arti. Maka kata tasdik, percaya, itu sama sekali tidak menggambarkan iman. Iman lain, percaya lain. Percaya itu bagian dari iman, tapi bukan iman itu bagian dari, bukan iman itu keseluruhannya itu cuma sebatas percaya. Karena kenapa kita mengatakan demikian? Orang Asy'ariyah ketika mengatakan iman itu tidak butuh perbuatan, mereka kembali lagi ke makna bahasa. Mereka kan bahasa, secara bahasa iman itu kan percaya. Percaya itu bukan perbuatan. Makanya Imam Ibn Taimiyah dari akarnya itu dikupas. Beliau mengatakan bukan percaya. Iman itu bukan sekedar percaya. Iman itu dari kata al-aman, al-amnu. Kenyamanan. Anda ketika meyakini sesuatu sebagaimana mestinya, dan sebagaimana Anda tahu, itu akan melahirkan kenyamanan. Dan ketika meyakini sesuatu berbeda dengan kenyataannya, itu akan melahirkan rasa was-was dan khawatir. Itu betul enggak itu? Misalnya ketika kita menyebutkan Jaham ibnu Abi Sufyan, ibnu Safwan tadi, ketika ingin itu mencabut ayat Al-Quran, kenapa dia merasa tidak nyaman dengan ayat itu? Karena dia meyakini sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau Anda meyakini, ini dalil Anda Quran Sunnah. Ketika Anda meyakini sesuatu sama dengan kenyataan, baru Anda merasa aman, merasa nyaman. Iman dari kata itu. Tasdik, percaya, itu bagian dari iman. Bukan keseluruhan iman itu cukup dengan percaya. Itu definisi secara bahasa. Cuma seringnya kita tidak berbicara tentang definisi bahasa, karena kita beranggapan definisi bahasa itu punya definisi tersendiri.
Sama seperti pertanyaan jamaah kemarin di pertemuan sebelumnya, ketika berbicara tentang salat, ada orang yang salat cukup cuma dengan berzikir dan berdoa. Dia beranggapan salat itu secara bahasa artinya doa. Tapi kan kaum muslimin semuanya menolak itu. Salat secara bahasa doa, tapi secara istilah dia punya definisi khusus dalam bentuk khusus. Sama dalam halnya iman ini. Maka kita tidak berbicara tentang definisi bahasa. Walaupun kita lihat rupanya Ibnu Taimiyah lebih paham dari kita. Beliau mengupas dari sisi bahasa dan membantah mereka definisi iman secara bahasa. Karena tujuannya apa? Ada orang di luar sana menjadikan definisi bahasa itu sebagai hujjah, sebagai argumen untuk menguatkan definisi istilah mereka. Maka ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan di poin ini. Iman itu yang harus kita dapatkan pagi ini, iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi jangan banyak kita sebutkan pendapat, keluar dari sini udah keluar lain lagi pendapatnya. Udah kepegah oleh Ustaz, imannya ucapan. Enggak, ucapan dan perbuatan. Itu harus lengkap. Ucapan dan perbuatan. Kalau Anda butuh dalil, apa yang kita sebutkan tadi itu luar biasa, cukup dan banyak dari dalil Al-Quran dan hadis tentang iman itu ucapan dan perbuatan. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.